dalam pertemuan kami bicara sangat terbuka, sangat transparan, karena Presiden juga berbicara dengan sangat transparan apa yang dia rasakan, apa yang ia lihat. Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elit, flexing dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR ya dan lain-lain ya, karena ada Ibu Ketua DPR juga di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden termasuk oleh Ibu Ketua DPR untuk betul-betul mengelola itu ke depan, dan Presiden berjanji misalnya untuk undang-undang perampasan aset dia akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan itu bersama Dewan. Aspirasi-aspirasi, harapan-harapan telah disampaikan kepada Presiden dalam pertemuan yang cukup panjang tadi. Presiden juga rupanya sudah mendengar dan memahami sebagian besar dari aspirasi-aspirasi yang disampaikan itu. Bahkan kemudian di samping menjawab semua yang menjadi pertanyaan dan menjadi persoalan, beliau juga menunjukkan bahwa sudah ada langkah-langkah yang telah dilakukan, bukan hanya oleh Presiden, tapi juga oleh lembaga-lembaga negara yang lain seperti DPR. Yang kami harapkan selanjutnya tentu saja adalah bahwa sudah ini gestur pemenuhan keinginan dari rakyat, dari masyarakat itu segera ditunjukkan lebih kuat lagi, sehingga masyarakat juga menjadi lebih tenang. Dan pada saat yang sama, kami semua dari para pemimpin agama bersiaga untuk ikut berkontribusi di dalam membina, di dalam mengarahkan umat kami dan masyarakat pada umumnya untuk bisa lebih tenang. Kamilah yang inisiatif, bahkan sejak beberapa bulan lalu berkumpul di PBNU dan PP Muhammadiyah ingin bertemu Bapak Presiden, tadinya membicarakan tentang genosida di Gaza. Tapi begitu ada masalah yang terjadi di negeri kita ini, maka kami lebih kuat lagi segera bersepakat untuk minta bertemu beliau, menyampaikan juga masalah Palestina, tapi juga yang lebih banyak tentang kondisi negeri kita. Bahwa kami termasuk menyampaikan bela sungkawa ya, yang sedalam dan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah ya. Di berbagai daerah kami semua menyatakan duka cita yang mendalam, termasuk kepada yang luka-luka dan yang mengalami korban secara ekonomi. Yang pertama itu Satya Hridaya, dengarkan suara hati dan suara rakyat, itu yang pertama. Kemudian Satya Wacana, saya katakan tadi bahwa jaga mulut, mulutmu harimaumu, lidahmu pedangmu. Jangan pernah kasar, jangan fitnah, jangan juga jahat, dan jangan bohong. Kemudian Satya apa lagi? Adalah Satya Semaya. Janji tepati, pagi bilang apa, sore ngomong apa. Janji apa yang telah disampaikan kita kerjakan hari ini. Kemudian saya juga mengingatkan untuk Satya Mitra, kita berkawan, bersinergi seluruh ormas-ormas keagamaan seperti sekarang ini dalam bentuk kekeluargaan yang luar biasa. Dan terakhir tentu Satya Laksana, do the best, lakukan yang terbaik. Mari kita bersatu untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita selalu berdoa agar Indonesia tetap dan menuju damai. Kita selalu nyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita berseru, Indonesia tetap bersatu. Mari kita mendoa Indonesia bahagia, dan mari kita berjanji Indonesia tetap abadi.